Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Arifa Ayunisa dari kelas C, mata kuliah Studi Fikih. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang pembahasan yang pertama dari kelompok 1 yang berjudul Syariah, Fikih, dan Hukum Islam. Nah, di sini terdapat 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama pengertian syariah, fikih, dan hukum Islam. Kemudian yang kedua yaitu tentang sejarah fikih, dan yang terakhir yaitu tentang perbedaan fikih dan syariah. Nah, kemudian kita beranjak ke pembahasan yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian syariah, fikih, dan hukum Islam. Langsung saja. Nah, di sini untuk pengertian syariah ini, syariah menurut bahasa berasal dari kata syariah yang memiliki arti jalan menuju sumber air. Jadi syariah di sini dapat diartikan sebagai sumber kehidupan. Seperti pada air. Air di sini menjadi sumber kehidupan bagi umat manusia. Nah, sedangkan syariah di sini sebagai sumber kehidupan bagi rohani manusia. Kemudian untuk pengertian fikih ini sendiri, yaitu fikih berasal dari kata fikhun yang memiliki makna lain. Kemudian fahmun yang memiliki makna faham. Jadi fikih ini dapat diartikan secara terminologi atau secara istilah, yaitu tentang pengetahuan tentang hukum-hukum syara', tentang mengenai perbuatan-perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang hukum Islam. Nah, hukum di sini menurut bahasa yaitu berasal dari kata hukmun yang memiliki arti menetapkan, memutuskan, atau dan lain sebagainya. Jadi hukum Islam di sini dapat diartikan secara terminologi atau secara istilah, yaitu kumpulan perintah Allah baik berupa perbuatan orang-orang mukallaf, berupa tuntutan, baik itu larangan maupun perintah, berupa sebab syarat ataupun mani' atau penghalang. Nah, kemudian untuk hukum sendiri ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Nah, untuk hukum taklifi sendiri ini mengandung sebuah perintah atau tuntutan, seperti adanya hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kemudian untuk hukum wad'i di sini dijadikan sebagai sebab. Untuk seperti contoh tergelincirnya matahari. Adanya tergelincirnya matahari ini menjadi sebab wajib untuk umat Islam, untuk kita, untuk segera melaksanakan sholat duhur. Kemudian untuk syarat ini seperti contoh wudhu. Nah, wudhu ini menjadi syarat sahnya sholat. Nah, jika kita tanpa berwudhu sebagai umat muslim, nah, sholat kita itu tidak sah dan tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk mani' atau penghalang, seperti contoh haid atau nifas. Nah, di sini kita sebagai seorang muslim, di sini kalau kita sedang haid ataupun nifas, kita tidak bisa melaksanakan sholat maupun puasa. Kemudian kita beranjak ke poin pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sejarah fikih. Nah, sejarah fikih ini sendiri bermula pada 3 periode. Adanya 3 periode.
Nah, sebelum saya jelaskan, jadi sebelum adanya ilmu kefikihan di sini, sebelumnya itu ada berbagai macam faham dari para ulama-ulama yang menyebabkan adanya kesalahpahaman antara fikih yang satu kepada fikih yang kedua dan kemudian kepada fikih yang lainnya. Jadi langsung saja untuk sejarah fikih di sini saya akan menjelaskan secara singkat mungkin untuk pada periode pertama, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW yang ketika masih hidup. Nah, pada dasarnya hukum atas suatu perbuatan sudah terbentuk sejak zaman Rasulullah. Sejak zaman Rasulullah SAW, sejak pertama kali Islam itu hadir. Karena Islam sendiri itu sejak awal sudah bermuatan akidah, terus akhlak, terus hukum atas perbuatan manusia. Nah, pada periode ini Rasulullah SAW lah yang menjadi satu-satunya rujukan sebuah fatwa umat Islam. Nah, hukum-hukum fikih saat zaman Rasulullah SAW itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian acuannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Kemudian untuk periode selanjutnya atau periode kedua ini pada masa sahabat Nabi atau tabi'in, atau yang disebut dengan tabi'in, sahabat Nabi. Nah, Rasulullah ini sudah wafat. Ketika itu Rasulullah sudah wafat, dan bagaimanapun problematika mereka yang secara sosial ini akan terus berkembang dan tentu hukum Islam ini tidak bisa lepas dari hal ini begitu. Dari hal ini. Nah, pada periode ini itu banyak terjadi persoalan agama atau kesalahpahaman tentang agama itu muncul simpang siur begitu. Jadi yang tidak ditemui pada saat Nabi itu hidup. Kemudian untuk periode ketiga, yaitu periode yang terakhir. Nah, ini adalah periode tabi'in dan para imam mujtahid. Jadi pada periode ini itu terdapat banyak ulama. Jadi terdapat banyak faham lah tentang kefikihan begitu. Jadi pada periode ini itu bukan hanya periodisasi. Jadi bukan periodisasi aja yang menjadi faktor perkembangan hukum fikih yang semakin kompleks itu. Kemudian tetapi juga karena semakin luasnya kekuasaan Islam yang mereka sebarkan begitu, dan banyaknya sehingga menjadi banyak pemeluk agama Islam dari segala penjuru dunia dengan bentuk budaya mereka dan geografisnya mereka begitu. Nah, pada periode ketiga ini hukum-hukum ini terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian fatwa dan putusan
kemudian fatwa dan putusan para sahabat. Nah, jadi pada periode ketiga ini terdapat berbagai macam titik lah ya. Dari menjadi berbagai macam titik. Ada hukum dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian fatwanya dan putusannya itu putusan para sahabat, fatwa imam mujtahid dan hasil ijtihad mereka itu sendiri yang bersumber dari Al-Qur'an wal hadis. Dan kemudian ijtihad para sahabat dan ijtihad para imam mujtahid. Nah, kemudian beranjak ke pembahasan poin yang terakhir. Pembahasan poin yang terakhir yaitu tentang perbedaan syariah dan fikih. Nah, di sini perbedaan syariah dan fikih di sini terdapat berbagai macam poin. Jadi poin-poinnya yaitu perbedaannya yaitu syariah ini tidak akan pernah salah. Nah, sedangkan fikih ini masih amang-amang begitu. Jadi belum kepastiannya itu ada yang belum paten begitu. Jadi hanya syariah saja yang tidak pernah ada kesalahan. Kemudian untuk syariah, kemudian yang kedua yaitu syariah ini lebih umum dan lebih luas. Sedangkan fikih ini lingkupnya hanya itu saja, hanya lingkup itu saja yang menjadi pembahasan, menjadi pokok bahasan. Kemudian untuk syariah ini mengikat semua manusia. Sedangkan fikih ini tidak semua manusia itu diikat dalam fikih itu. Kemudian untuk syariah ini, kemudian selanjutnya yang terakhir, syariah ini bersifat tetap dan tidak berubah. Sedangkan fikih ini tatanannya itu selalu berubah-ubah dan tidak tetap dalam setiap ada pemahaman dari para ulama. Jadi fikih ini tidak selalu tetap itu saja dan tidak seperti syariah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah sikap, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.